Seorang istri melihat suami harus tahu wasiat Nabi, pesan Nabi. Dia adalah imam yang harus dipatuhi. Seorang ayah melihat anak harus paham ini amanat dari baginda Nabi SAW. Seorang guru melihat santri, ini adalah wasiat Rasulullah dalam hadis disebutkan. Dan begitu seterusnya. Dan melihat manusia secara umum, ahlilah ila Allah dengan penuh kecintaan, karena Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu, hei orang yang ngaku beriman. Tidak sempurna imanmu, hai orang yang ngaku beriman, sampai engkau mencintai untuk saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jika engkau adalah orang yang diberi oleh Allah kelebihan, pikir mereka yang kekurangan. Kelebihan apapun, kelebihan ilmu, kelebihan harta, dan kelebihan apapun. Kalau kelebihan kekuatan, lindungi yang lemah. Dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka pertemuan singkat ini kita akan mempertajam pandangan kita kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita, agar tembus pandang kita, melihat orang di kiri kanan kita, langsung terlihat Nabi Muhammad SAW. Maka pandangan yang benar ini nanti akan menumbuhkan satu sifat mulia, sifat agung yang luar biasa, yang ada, yang nempel pada baginda Nabi SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bagaimana? Akhlak itu bukan kalimat terucap, belum. Akhlak itu adalah kebaikan yang keluar dari perilaku Anda, yang dirasakan oleh orang lain sebagai kebaikan. Itu namanya akhlak. Kalau hanya di mulut belum jadi akhlak. Cerita akhlak itu. Akhlak itu menjadikan istrimu nyaman dengan dirimu. Hei suami, engkau bukan monster. Kalau ada seorang istri yang mengusul pada suaminya, takut Anda monster pakai obyek putih. Ketahuilah. Hah? Kalau ternyata seorang suami mengusulkan kepada istrinya, hanya takut tiba-tiba istrinya cemberut setelah itu adalah jin pakai kerudung. Akan tapi hidup indah, semuanya bisa saling, ada saat memberi, ada saat menerima, saling asih, saling asuh. Itu hidup yang diajarkan Nabi. Makanya pandangan kita, ayo kita tajam, kita cerdas, memindah melihat istri, melihat pembantu di rumah kita. Ketahuilah dia umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda belum bisa melihat pembantu Anda, masa ada Nabi Muhammadnya di dalamnya, Anda belum kenal Nabi Muhammad. Pembantu umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang bekerja di rumah Anda, lihat. Apakah seorang pekerja itu rendah dengan pekerjaan? Oh tidak. Kalau urusan menjadi kuli rendah, maka ketahuilah berarti Nabi Muhammad punya menantu yang sangat rendah. Imam Ali bin Abi Thalib, seorang yang luar biasa mulia, agung, sampai hari ini disanjung-sanjung, tidak pernah merasa rendah dan tidak pernah menjadi rendah di saat beliau mencari nafkah, bekerja, menurunkan kurma. Kalau hari ini naik pohon kelapa. Jadi pekerjaan tidak boleh menjadikan seseorang rendah. Apakah kefakiran menjadikan seorang itu rendah? Ketahuilah bahwasanya ada orang yang sangat dekat dengan Nabi, akan tapi tersanjung. Abu Hurairah, fakirnya sangat fakir, setiap hari merasakan kelaparan dan sering duduk di depan masjid. Agar sering duduk di depan masjid, barangkali ada yang memberinya, ada yang membawanya pulang. Sayyidina Abu Bakar masuk, nggak tahu kalau beliau kelaparan. Sayyidina Umar masuk, nggak tahu beliau kelaparan. Sayyidina Nabi sadar, hei Abu Hurairah, kau lapar, ayo aku bawa ke rumahku. Abu Hurairah, fakirnya sangat fakir, ternyata beliau juga orang mulia, ahli surga. Begitu juga orang kaya juga punya surga. Abdurrahman bin Auf, ada yang jadi raja, Raja Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya. Jadi kuncinya ini kita tuh pandai memandang orang. Dengan kecerdasan kita mandang orang, lalu kita sambungkan dengan baginda Nabi, maka kita akan menjadi benar. Sehingga gak sempat kita berbuat zalim. Ada? Bagaimana kita? Jadi pandangan kita kepada orang lain harus kita pertajam. Memandang orang lain lalu kita bisa sadar bahwasanya di situ ada Nabi Muhammadnya. Agar kita punya penghargaan, penghormatan, kasih sayang. Gak bisa berbuat zalim kepada sesama. Kita menemukan istri zalim pada suami, suami zalim pada istri.
Seorang atasan daripada bawahan, rongrong, culas dan seterusnya. Sudah begitu, kaosnya tulisannya I love Rasulullah. Rumahnya ditempeli pecinta Nabi Muhammad, jangan bohong, ngaku-ngaku. Cinta di dalam hati bukan ditempeli di spanduk, bukan diucapkan di lesan, akan tapi bagaimana hatimu dengan orang yang ada di kiri kananmu. Kita mulai dari orang-orang yang bermasalah dengan kita. Bagaimana kita mandang mereka? Orang yang jahat sama kita. Kalau dia umat Nabi Muhammad, sejauh mana kita memperlakukan orang yang jahat kepada kita? Mungkin kita akan menuntut karena tanah kita diambil, harta dia diambil, dan seterusnya. Akan tapi sudahkah kita menangis setengah malam mendoakan, ya Allah, berikan hidayah pada saudaraku itu dengan cinta. Nggak ada dendam. Nabi mengingatkan kita agar tidak masuk wilayah dendam. Benci yang berkepanjangan. Kalau ada dendam dan benci manusia. Kalau ada orang mengatakan, wah udah punya dendam gak benci, itu bohong. Karena Anda punya hawa nafsu, hamba Allah. Yang hebat adalah justru di saat yang hebat itu adalah kita sebagai manusia ada hawa nafsu di dalam diri kita yang mengajak kita untuk marah, mengajak kita dendam, kemudian kita perang. Namanya apa? Jihadun nafsi. Memerangi hawa nafsu. Nah, malaikat yang punya hawa nafsu baik, nggak ada masalah, nggak ada marah, dia nggak ada ini. Kita ini kemenangan kita adalah dengan hawa nafsu. Kemudian di saat kita sukses melawan hawa nafsu kita, maka inilah orang-orang yang berhasil. Jihadun nafsi, merangi hawa nafsu kita. Kalau waktu azan harus di awal waktu ya. Bismillah. Berapa menit lagi supaya tidak berpotong? Kita cerdas dengan pandangan kita. Itu tanda kalau kita sambung dengan Nabi, tidak melihat orang yang ada di kiri kanan kita, jadi kita langsung ingat Nabi. Orang di kiri kanan kita mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Termasuk orang yang berbuat salah, dolim kepada kita sekalipun. Ada suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Madhab. Imam Madhab yang terakhir, karena Imam Abu Hanifah yang paling tua dan pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu pada masa fitnah besar, fitnah akidah. Sehingga pertentangan akidah itu yang kebetulan Imam Ahmad berbeda dengan pemikiran akidah yang bernegara, bertentangan dengan akidahnya negara. Yaitu negaranya adalah Mu'tazilah. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal adalah Ahli Sunnati wal Jamaati. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal 2 atau 3 generasi itu dihukum terus, dihajar terus. Di musim dingin disiram air, pokoknya Imam Ahmad dibelenggu dan sebagainya, disiksa Imam Ahmad ibn Hanbal. Hingga pada akhirnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu akan dibebaskan. Dan di saat tidak dibebaskan itu memang ada belenggu di tangannya, ada besi, ada rantai. Lalu Imam Ahmad manusia biasa, tadi ada hawa nafsunya, ada marahnya. Langsung besi ini, tolong, ini besi ini adalah bahanku untuk menuntut Anda, untuk aku gunakan untuk menuntut. Aku telah dibelenggu dari generasi, beberapa generasi pemimpin sebelumnya, pemimpin penguasa satu, penguasa sebelumnya suruh nyimpan ya anak-anakku, hai muridku, simpan ini. Ini besi ini akan aku jadikan bahan menuntut kepada orang yang telah berbuat zalim kepadaku. Setelah dibebaskan, berita Imam Ahmad marah ini terdengar oleh khalifah waktu itu. Lalu khalifah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian minta maaf, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apa betul kau marah dan akan menuntut aku nanti di akhirat? Imam Ahmad melihat khalifah saat itu, kemudian melihat, kemudian menundukkan, kemudian melihat lagi, menundukkan, kemudian berkata, demi Allah saat ini sudah aku maafkan, karena aku sekarang melihat dirimu ke atas, engkau adalah sambung dengan Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu daulah Abbasiyah
Biarpun berbeda seperti itu, tapi ingat di dalamnya ada darahnya Sayyidina Abbas, karena itu daulah Abbasiyah, keturunan Sayyidina Abbas. Karena dalam dirimu ada Sayyidina Abbas dan Abbas paman Rasulullah, maka aku maafkan. Padahal sudah didolimi semacam itu. Makanya kalau kita sudah ada hubungan dengan Nabi, tolong serah. Turun, emosi turun, dendam turun, amarah turun, karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir kita benci pada Nabi Muhammad, maka jangan kita benci yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Misalnya bahasa Nabi, bahasa Arab, bahasa paling bagus. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi adalah paling bagus ya, segala sesuatu. Keturunan Nabi, sahabat Nabi, umat Nabi, cara berjalan Nabi, cara makan Nabi. Jangan sampai kebanggaan kita bergeser. Kebanggaan kita adalah di saat sesuatu tersebut ada hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berjalan Nabi paling bagusnya cara berjalan. Termasuk, mohon maaf, ada sebagian mulai menanamkan kebencian dengan kearaban Nabi. Ini bukan masalah rasis, bukan. Karena Nabi Arab, maka kita mencintai Arab. Kalau memang di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, kita tidak bicara tentang Abu Lahabnya. Akan tapi dalam diri Nabi ada Arabnya, maka kita membahas tentang Nabi Muhammad yang ada hubungan dengan kearabannya. Bukan berarti orang Jawa rendah, oh tidak. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Akan tapi jangan sampai kita tidak senang dengan Arab pada Nabi Muhammad Arab. Kalau kita membenci kemungkaran, kejahatan Abu Jahal adalah karena kekafiran Abu Jahal, Abu Lahabnya, bukan karena kearabannya. Dan Nabi Muhammad diutus untuk semesta. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk orang Arab, untuk orang Ajam, untuk orang Jawa, untuk orang Sunda, orang Madura, orang Batak, semuanya. Selagi paling mulia, paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Akan tapi, yang kita khawatirkan adalah kita membenci sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, tanpa kita sadari sebetulnya kita telah membenci Nabi SAW. Itu yang dikhawatirkan. Sampai ada gambaran istinja dengan batu, atau sepadan dengan batu. Istinja itu membersihkan diri dari bekas buang air kecil atau air besar yang tidak dengan air, yaitu dengan batu, air sepadannya, atau dengan tisu. Dan itu diajarkan. Yang punya ilmu tentu akan ngerti dalam ini, apalagi yang pernah menghadiri majelis al-bahjah. Jangan sampai kita tidak ngerti, sangat mudah. Ini kemudahan dengan dulu ada orang menganggap membebaskan, membersihkan diri dari bekas air kecil, buang air kecil, air besar ini kok dengan batu menjijikkan. Karena batu di sini bukan batu, maknanya ada sesuatu yang kering, sesuatu yang suci, sesuatu yang bisa mengangkat, sesuatu yang tidak terhormat. Tisu pun bisa berlaku. Karena zaman itu belum ada tisu, maka adanya bongkahan tanah yang bisa resep kalau kena air langsung kesedot begitu. Dulu orang mengejek, merendahkan apa yang dilakukan Nabi. Ternyata hari ini, kalau Anda ke negeri-negeri maju, Anda ke toilet cari air, gak ada, adanya tisu. Apa yang dilakukan Nabi ternyata menjadi satu hal yang dikedepankan. Bahkan selalu mengatakan kering adalah bersih. Nah ini, maka dalam urusan istinja saja, apa kata ulama? Jika istinja dengan batu adalah hukumnya mubah itu boleh Anda lakukan, boleh tidak. Hari ini biarpun ada air melimpah, Anda boleh menggunakan, habis buang air kecil, Anda mengambil tisu 3, 1, 2, atau 3, selesai, atau batu, selesai, nggak usah pakai air pun sah, wudhunya dengan air, boleh. Ini boleh, maksudnya mubah, boleh Anda lakukan, boleh Anda tinggalkan. Akan tapi akan menjadi wajib istinja dengan batu di saat Anda merasa jijik dengan hal tersebut. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan. Jangan sampai Anda merasa jijik dengan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan semua yang pernah dilakukan Nabi. Kalau Anda merasa jijik, hati-hati. Menjadi wajib Anda melakukannya. Selain dari hal kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara jalan Nabi, cara duduk Nabi dan sebagainya, biar jalan dan makan adalah biasa. Makan dengan tangan kanan kebiasaan Nabi, Anda makan dengan tangan kiri tidak dosa. Tapi kalau ada orang mengingkari makan dengan tangan kanan, lalu nggak mau karena Nabi pakai tangan kanan, wah ini bahasa jadi dosa, bahaya jadi dosa. Maka makan dengan tangan kanan kita, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecerdasan kita. Maka ayo kita pulang ke rumah masing-masing, cerdas mandang suami, cerdas mandang istri. Bagaimana? Mungkin istri manusia, istri kita marah-marah dan sebagainya. Mungkin kita akan kepancing dengan amarahnya. Tutup dengan salawat Allahumma shalli ala.
Biar ingat Rasulullah gak jadi marah. Ada satu tradisi satu kampung, kalau ngelerai orang marah itu pakai sholawat. Kebayang lagi mau berantem begitu, selalu Nabi Muhammad, karena mereka jago sholawat. Mau ngoceh lagi, stop lagi. Allahumma sholli Muhammad, sholawatan Nabi. Makanya ibu-ibu nanti kalau suaminya marah langsung shollu ala Nabi Muhammad. Nanti gak jadi marah. Ini apa? Shollu ala Nabi Muhammad. Kalau suami anda gak mau sholawatan, keterlaluan gitu. Jadi mau marah lagi, shollu ala Nabi Muhammad. Cuman kelihatannya yang banyak ngomong shollu ala Nabi Muhammad suami. Kenapa? Kata yang paling suka marah istri. Enggak juga, Pak. Enggak istri baik-baik, senyum-senyum begitu di sana tuh. Jadi pokoknya kalau lagi mau marah, sebanyak sholawat. Biar hati kita sejuk. Shollu ala Nabi. Atau anda mengajak sholawat diri anda waktu marah. Pembantu anda melakukan kesalahan. Muhammad ini ada Nabi Muhammad. Umat Nabi. Dan kita perlu memandang semacam ini. Termasuk tadi Imam Ahmad, orang yang berbuat jahat kepada kita pun seperti itu. Kita harus lembutkan hati kita dengan Rasulullah. Karena memang orang sering baca sholawat dekat dengan Nabi adalah akan lembut hatinya. Bukan menjadi pendendam, pendengki, pemarah, pembenci, pencaci, pemaki, tidak. Maka kalau ada orang melekat, caci, maki, marah, dendam, sudah begitu mengaku cinta Nabi. Cinta model apa yang Anda hadirkan? Nabi adalah penuh kasih, rahmatan lil alamin, dan beliau digelari oleh Allah dengan gelar yang juga gelar atau nama Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim, ada min asma'il husna. Akan tapi Ra'ufnya Nabi adalah Ra'uf yang diberikan oleh Allah, Ra'fah Ar-Rahmah. Kasih sayang Nabi adalah kasih sayang yang Allah berikan. Ar-Ra'uf Ar-Rahim adalah nama Nabi Muhammad SAW, penuh kasih. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo koreksi. Kenapa kok kita masih sering marah-marah dengan istri? Kenapa pembantu tidak salah saja, salah sedikit saja marah angkat suara? Kita perlu level akhlak, wahai hamba Allah. Level kita bukan level biasa, level fikih. Jadi yang mulia panjangan Purumaya Najim menyebut fikih. Harus fikih. Fikih harus hukum. Ada pakai hukum kacau. Hidup harus ada fikih, ada halal haram. Dan setelah itu, kalau sudah sambung Nabi, level tinggi lagi namanya akhlak. Akhlak. Jadi gini, kalau Anda punya pembantu di rumah Anda, atau Anda naik taksi, setelah dia mengantarkan Anda ke rumah Anda, atau pembantu Anda memberikan waktu Anda minta dibuatkan air minum, kopi, lalu dia menyodorkan pada Anda. Yang penting Anda gaji sudah beres, itu babnya fikih. Anda bayar Grab selesai, itu babnya fikih. Cuman mana akhlak Nabi itu mengatakan terima kasih Pak, terima kasih Mbok. Ayo, mana akhlak ini? Hidup Anda itu perlu akhlak. Kalau fikih selesai, yang penting saya bayar taksi selesai. Akan tapi dia manusia, dia umat Nabi Muhammad yang dia mengantarkan Anda. Memang urusan Anda urusan membayar, tapi mana akhlak Anda dengan wajah ceria ucapkan terima kasih Bang. Makasih Bang, kita doain. Mbok, makasih Mbok, makasih kopinya enak banget. Mbok yang sehat, pembantunya di rumah. Mana akhlak pada tukang-tukang yang ada bekerja di rumah kita? Kenapa sih tegur sama yang manis saja kok susah untuk bos-bos ini? Kenapa sakit gigi terus? Mukanya serem terus. Tebarkan senyum kepada orang yang bekerja di rumah Anda, yang bekerja di sawah Anda. Tebar senyum untuk mereka. Itu akhlak Rasulullah SAW. Itu namanya cerdas memandang mereka. Jadi setiap melihat orang di kiri kanan kita, kita jadikan mereka tuh teropong untuk lihat Nabi. Ini orang fakir, aku lihat Nabi dengan kefakirannya. Aku lihat dengan hartaku. Aku ini orang ini bodoh, aku lihat Nabi dengan kebodohan orang ini. Aku beri ilmu dan seterusnya. Itu baru orang hebat. Melihat suami-suamiku, aku akan melihat Rasulullah melalui suamiku. Aku akan patuh kepada suamiku. Aku akan menjadikan imam suamiku. Aku lebih banyak dengar kepada suamiku dan seterusnya. Seorang suami menjadikan istrinya teropong untuk melihat Rasulullah. Istriku adalah amanat di pundakku. Aku harus muliakan dia. Gak boleh aku hinakan dia. Gak boleh aku bikin takut dia. Aku harus muliakan dia. Alangkah indahnya hidup dengan Rasulullah SAW. Ilmunya tadi sudah diberikan oleh Yang Mulia Romayai Najih Maimun. Nah, ibaratnya hidangan-hidangan tadi yang beliau berikan tentang ilmu-ilmu sejarah, tinggal kita bagaimana mencicipi. Maka mencicipi adalah yang kami sampaikan tadi. Hidangan harus kita rasakan, ilmunya beliau kita rasakan, kita praktekkan. Insya Allah nanti di rumah masing-masing semua harus pandai melihat siapapun yang ada di kiri kanan kita.
termasuk mohon maaf pembantu di rumah Anda. Kalau Anda bisa baik-baik sama orang yang menurut Anda, menurut pandangan kebanyakan orang adalah berbuat salah, maksiat dan sebagainya, Anda masih bisa lemah apa bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada Anda, kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda, tentu sangat mudah bagi Anda untuk berbuat baik. Jika Anda bisa menghargai pembantu di rumah Anda sangat bisa menghargai orang-orang yang mungkin yang bekerja dengan Anda. Jadi ini mulai dari situ. Kita harus pandai menebarkan senyum, penuh kasih sayang melihat siapapun di kanan kita. Itulah orang yang kenal Nabi. Jadi kenal Nabi itu melalui umat Nabi. Jadi kita akan bicara khidmah kepada Nabi Muhammad. Saya ingin berbakti pada Nabi. Nabi sudah tidak ada. Hei hamba Allah, Nabi sudah wafat. Yang ada adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita berpikir bagaimana kita berbakti pada umat Nabi Muhammad. Suami, istri, anak, pembantu, tetangga, saudara. Lalu aku cinta Nabi rebutan waris. Ini gimana ceritanya? Bohong banget ya. Cinta Nabi, maulidan besar di rumahnya. Contohnya apa? Itu yang buat maulidan adalah sebagian daripada harta rebutan waris. Itu namanya masuk neraka dengan gaya maulidan. Mana model begitu? Habis. Kenal Nabi nggak akan begitu. Kenal Nabi SAW. Kemudian diantaranya ini terakhir kami ajak untuk kenal Nabi dengan ngurusi umat Nabi Muhammad SAW. Ini nggak bisa bukan di mana-mana. Makanya jangan sampai Anda tidak ikut andil. Anda bisa berbuat baik secara pribadi. Anda dengan istri, Anda dengan suami Anda. Itu bagus, harus semua keharusan. Akan tapi kita ingin berjaya betul di akhirat buat program mencintai umat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad dalam program besar-besaran. Itu membuat pondok pesantren, madrasah dan sebagainya. Ini kami serukan di mana-mana. Jadi kalau orang ngurusi pondok seperti yang selama ini adalah pondok di belakang Abah Haji Artono dan teman-teman yang lainnya ada di sini. Coba, setiap saat di saat berada di luar pondok dia ingat pondok sudah ingat Nabi. Mikir pondok semua para sesepuh Abah Haji yang ada dimanapun mereka berada. Coba saja. Oh dia lihat buah murah saja ingat santri, ingat umat Nabi Muhammad. Yang Anda mengatakan wakunuhum, perhatikan mereka para santri. Mikir bagaimana fasilitas santri, bagaimana makan santri, bagaimana kemajuan santri dan seterusnya. Itulah yang kami suruhkan kepada Anda semuanya. Ayo bergabung dengan program kemuliaan. Ini bukan sekedar ngurusi orang-orang biasa, tetapi ini mengurusi wasiatnya Nabi. So dalam hadis disebutkan, idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban bi wasiyati Rasulillah wa kunuhum. Jika datang sekelompok kaum yang menuntut ilmu, sambut mereka. Nabi nyuruh, marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan wakunuhum, perhatikan mereka. Dengan apa? Dengan ilmu wahai ahli ilmu. Dengan hartamu wahai orang punya harta. Dengan kekuasaanmu wahai orang punya kuasa. Jadikan kekuasaan untuk urusi para penuntut ilmu. Karena apa? Penuntut ilmu pertama dia akan dapatkan ilmu untuk dirinya dan akan menyebarkan ilmu. Ini yang kami serbukan di mana-mana. Maka beruntunglah siapapun yang telah bergabung. Karena Anda, semoga panjang umur. Kalau kita mati nanti, jadi ibadah itu ada ibadah qasirah dan ibadah muta'addiyah pahalanya. Ibadah qasirah itu pahalanya berhenti. Tahajud mati ya selesai. Haji selesai haji ya selesai. Tapi ada ibadah yang pahalanya terus mengalir adalah program-program kebaikan jangka panjang seperti yang Anda lihat di tempat ini. Ada masjid buat sholat setiap saat. Ada pondok pesantren yang bakal ngisi masjid. Ada mesin nggak ada orang yang belajar ya nggak ada isinya. Maka pondok hari ini madrasah diniyah termasuk yang kami serukan, tolong hidupkan kembali madrasah diniyah di kampung-kampung. Dan kami serukan kepada semua cabang-cabang Al-Bahjah harus ada waktu dan kalau perlu disisihkan dana untuk memperhatikan madrasah diniyah yang ada di kiri kanan pondok pesantren tersebut yang mengajarkan akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah di Asy'ariyah. Karena dari mereka lah kita kenal sholat. Coba, kebanyakan dari kita ini dari mana Anda kenal ilmu sholat? Dari pondok besar, pondok yang ini? Oh, bukan. Dari musola di kampung kita. Waktu habis maghrib kita rame-rame, wafiro, walhamdulillah, jadiro. Makanya kami menyeru kepada siapapun untuk pedulikan madrasah diniyah di kampung-kampung. Ini ustaz-ustaz kampung tuh wali-wali tersembunyi. Ngajar setiap hari hanya dikasih sabun, uang 100.000, gula. Masya Allah, orang-orang hebat mereka.
Makanya dia Anda yang diberi Allah kekayaan, dan kami berharap setiap ada markas Al-Bahjah harus ada kepedulian dengan mulai satu madrasah satu atau musola yang biasa dipakai belajar ngaji di situ. Kita perhatikan, dimulai dari memperhatikan toiletnya, toilet untuk laki, untuk perempuan yang tertutup. Jangan sampai anak gadis sudah mulai besar, kalau ingin buang air kecil harus bingung pergi kemana. Sekarang Masya Allah ini termasuk sampai di situ. Kalau tempat belajar saja digelar terpal sudah oke di mana saja. Tapi tempat buang air kecil harus tertutup, untuk tertutup agar tidak tersingkap auratnya. Jadi yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, ayo peduli kembali pada madrasah diniyah. Sisihkan rezeki Anda, termasuk pondok pesantren seperti yang saat ini Anda saksikan. Anda meninggal dunia, semoga panjang umur, ini pahalanya akan terus mengalir. Ini oke, kita harus peduli kepada sisi ini. Jadi orang cerdas, kalau memang Anda cinta Nabi, lakukan itu semuanya. Menyisihkan rezeki Anda. Kita belajar agama dari musola-musola di kampung kita. Sebelum kita belajar di pondok pesantren, kita belajar di kampus, universitas, kita belajar di madrasah ini hari ini. Dan tolong ini para wali-wali tersembunyi itu yang ngajar-ngajar di kampung-kampung ini hebat. Nah, kalau musim panen bagaimana kisahnya? Banyak sering terlambat karena dia harus ikut berat kalau bahasa Jawa Timur. Kalau bahasa Jawa atau cari padi di tempatnya orang yang dapat bagian itu kan. Kemudian terlambat buru-buru, mandinya buru-buru, yang pakai masih sabun pelak begitu, bukan sabun cair. Sehingga sabunnya ada putih di kupingnya begitu ketinggalan. Kelihatan sama santrinya, dipikir apa? Oh Allah, wali tersembunyi. Hebat mereka. Hah? Dan Anda harus cinta. Jangan gampang terkagum-kagum dengan ustaz terkenal yang Anda tidak pernah tahu akhlaknya seperti apa. Dan itu boleh Anda kagum, tapi yang jadi masalah adalah gampang terkagum dengan ustaz terkenal, lalu meremehkan ustaz kampungnya. Ini jadi masalah. Nggak boleh Anda merendahkan kiai kampung Anda. Coba jujur, Anda ketemu kami berapa kali? Harus sekarang. Waktu mbahmu wafat, siapa yang ngurusi? Kiai kampung, bukan ustadz-ustadz yang Anda lihat di media-media itu, bukan. Waktu mbahmu sakit, siapa yang jenguk pertama? Jadi tolong lebih cinta kepada beliau, harus peduli. Kalau Anda mencintai ustadz-ustadz yang pernah selama ini Anda lihat, asalkan akidahnya benar, ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, harus Anda cintai. Akan tapi yang akan menjadi salah jika Anda lupa dengan kiai-kiai di kampung. Sebab biasanya kalau sudah kenal ustaz terkenal itu, wah, merasa fotonya dipajang sama ustaz terkenal, itu meremehkan kiai kampungnya. Oh, musibah. Kiai kampung jangan Anda remehkan. Kami pun juga merasa bagaimana di musola kecil belajar sholat. Habis isya masih zaman kecil senter. Mereknya nggak usah dibuat pakai senter, zaman senter belum ada listrik. Kalau habis mati saat itu pulangnya lari karena sambil ketakutan, wah ramai kan gitu. Itu suasana di kampung hari itu. Yang masih menemukan listrik belum ada, mungkin akan merasakan ini. Dan hidup listrik belum ada di kampung kami. Kiai kampung, ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan. Insya Allah semuanya peduli dengan kegiatan-kegiatan pesantrenan. Hati Anda keras, mungkin Anda orang yang sering marah dengan istri tanpa sebab, sering cemberut sama suami tanpa sebab. Insya Allah dengan Anda sambung dengan Nabi dengan cara ini akan berubah pada waktunya nanti. Atau mungkin ada orang punya anak bejat jauh dari kebenaran, anakku bejat. Allah bi'anil abdi maka al-abdu bi'ani akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong saudaranya. Anda ngurusi santri, Allah tidak akan biarkan anak Anda, hei hamba Allah. Ya pun katanya bejat jauh dari kebenaran, ya tunggu, karena Anda sudah daftar. Ya Allah, aku bikin anakku selamat, aku ngurusi santri, wasiat yang kasih Nabi Muhammad, maka anak Anda akan dikembalikan. Kalau Anda percaya dengan hadis Nabi, tapi harus yakin, Allah fi'anil abdi makana al-abdu fi'ani akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu sibuk ngurusi orang lain. Ini saja insya Allah. Kemudian juga tadi